Berdasarkan hasil pemeriksaan dikaitkan dengan alat bukti yang telah kami peroleh selama penyidikan, maka tim penyidik pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Jampitsus telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan 9 orang tersangka sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore untuk rekan-rekan jurnalis, rekan wartawan yang hadir pada sore ini. Saya langsung, Pak Kapus, izinkan untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan wartawan beberapa saat yang lalu terkait dengan kasus ini, maka pada sore hari ini akan saya sampaikan sebagai berikut. Sehubungan dengan perkembangan penanganan perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 54-FD2-FD2-10-2023 tanggal 3 Oktober 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan dikaitkan dengan alat bukti yang telah kami peroleh selama penyidikan, maka tim penyidik pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Jampitsus telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan 9 orang tersangka sebagai berikut. Yang pertama, tersangka TWN, Direktur Utama PT AP, berdasarkan penetapan tersangka nomor 02 tanggal 9 Januari 2000 berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 2-FD-FD-01-01-2025. Kemudian penetapan tersangka atas nama WN selaku Presiden Direktur PT AF. Yang ketiga, penetapan tersangka atas nama HS selaku Direktur Utama PT SUJ. Kemudian yang keempat, atas nama IS selaku Direktur Utama PT MSI. Yang kelima, penetapan tersangka atas nama TSEP, Direktur PT MT. Kemudian tersangka atas nama HAT selaku Direktur PT DSI. Ketujuh, tersangka atas nama ASB, Direktur Utama PT KTM. Kedelapan,
atas nama HFH, Direktur Utama PT BMM, dan yang terakhir ke-9 atas nama ES selaku Direktur PT PDSU. Jadi 9 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik berdasarkan alat bukti yang cukup. Sedangkan kasus posisi terkait dengan perkara tersebut dapat saya sampaikan sebagai berikut. Pada tanggal 2 Mei 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi, pada tahun 2015 tersebut, tersangka TWN selaku Direktur Utama PT AP mengajukan permohonan persetujuan impor raw sugar sebanyak 105.000 ton. Selanjutnya, Menteri Perdagangan saat itu, tersangka TTL, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk dikelola dari kristal mentah menjadi gula kristal putih dengan surat persetujuan impor nomor 04.IP.15.0042 tanggal 12 Oktober 2015. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah hanya BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang dikeluarkan oleh tersangka TTL kepada PT AP adalah impor gula kristal mentah GKM. Kemudian gula kristal mentah tersebut dilakukan impor tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Menteri Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula di dalam negeri. Pada tanggal 8 Desember 2015 telah dilakukan rapat koordinasi bidang perekonomian yang dihadiri oleh kementerian di bawah Kemenko Perekonomian, yang salah satu pembahasannya adalah bahwa Indonesia pada Januari sampai April 2016 diperkirakan terdapat kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton. Namun dalam rapat tersebut tidak pernah diputuskan bahwa Indonesia memerlukan impor gula kristal putih. Selanjutnya, pada bulan November sampai Desember 2015, tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI telah memerintahkan staf senior manager bahan pokok pada PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan gula swasta, yaitu PT AP, PT AF, PT SUJ, PT MSI, PT PDSU, PT MT, PT DSI, PT BMM di gedung Equality Tower SCBD, di mana pertemuan tersebut dilakukan sebanyak 4 kali untuk ditunjuk sebagai pihak yang akan melaksanakan impor gula kristal mentah untuk kemudian diolah menjadi gula kristal putih.
Jadi sebelum ada penandatangan kontrak, ke-8 perusahaan tersebut sudah diundang lebih dahulu, sudah diberitahu bahwa mereka lah nanti yang akan melakukan pengadaan gula kristal mentah yang kemudian untuk diolah menjadi gula kristal putih dalam rangka stabilisasi harga pasar dan stok gula nasional. Pada bulan Januari 2016, Menteri Perdagangan saat itu, yaitu tersangka TTL, menandatangani surat penugasan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI dengan surat nomor 51 tanggal 12 Januari 2016 yang berisi penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengelola gula kristal mentah atau impor menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton. Jadi penugasannya baru belakangan setelah mereka dilakukan rapat 4 kali untuk ditunjuk sebagai importer gula. Kemudian PT PPI membuat perjanjian kerjasama dengan 8 perusahaan tersebut, padahal seharusnya dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga gula di pasaran yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung dan yang dapat melakukan impor adalah BUMN. Para teman-teman jurnalis yang saya hormati, selanjutnya dalam rangkaian tersebut Menteri Perdagangan Saudara TTL memerintahkan Saudara Karyanto Supri selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih kepada 8 perusahaan swasta yang sudah ditunjuk, padahal dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga seharusnya yang diimpor adalah gula kristal putih yang dilakukan impor secara langsung, dan yang dapat melakukan impor sebagaimana tadi saya katakan hanyalah badan usaha milik negara atau BUMN. Selain daripada itu, persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan tersebut di atas diterbitkan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian serta dilakukan tanpa adanya rapat koordinasi dengan instansi lain yang terkait. Bahwa ke-8 perusahaan swasta yang mengelola GKM menjadi GKP tersebut, izin industrinya adalah produsen gula rafinasi. Jadi 8 perusahaan tadi yang saya sebut itu izin usahanya adalah di bidang gula rafinasi yang berdasarkan ketentuan pasal 9 Permendagri nomor 117 tahun 2015 menyatakan bahwa GKM yang diimpor tersebut hanya dapat diolah menjadi GKR untuk memenuhi kebutuhan sektor industri makanan, minuman, dan farmasi, serta tidak dapat diperdagangkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Setelah ke-8 perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengelola GKM menjadi GKP, selanjutnya PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal senyatanya gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke pasaran atau kepada masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengannya dengan harga 16.000 per kilogram, lebih tinggi daripada HET saat itu yang sebesar 13.000 per kilogram, dan penjualan tersebut tidak dilakukan melalui operasi pasar, tetapi dijual langsung di
pasaran dengan harga pasar saat itu. Dari pengadaan dan penjualan GKM yang diolah menjadi GKP tersebut, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah GKM menjadi GKP sebesar Rp105 per kilogram. Kemudian pada tanggal 8 Maret 2016, tersangka TWN selaku Direktur Utama PT AP mengajukan permohonan persetujuan impor roll sugar sebanyak 105.000 ton. Selanjutnya atas permohonan tersebut, Menteri Perdagangan saat itu, yaitu tersangka TTL, pada tanggal dan hari yang sama, jadi permohonan dan persetujuan pada hari yang sama, langsung menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih kepada PT AP sebanyak 105.000 ton. Dengan persetujuan impor nomor 04.P garis miring 169.16.25 tanggal 8 Maret 2016 tanpa melalui pembahasan Rakortas Kemenko Perekonomian yang menyetujui impor GKM tersebut untuk digunakan dalam operasi pasar atau stabilisasi harga gula. Bahwa pemberian persetujuan impor juga diberikan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian yang seharusnya sesuai ketentuan pasal 6 Permendagri 117 tahun 2015 yang merupakan salah satu syarat pengajuan permohonan persetujuan impor. Dan selain itu, berdasarkan pasal 4 junto pasal 5 ayat 2 Permendagri nomor 117 tahun 2015 dalam rangka stabilisasi harga gula, impor gula yang seharusnya dilakukan adalah impor gula kristal putih, dan pihak yang diperbolehkan untuk melakukan impor gula kristal putih adalah BUMN yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah. Selanjutnya, pada tanggal 8 April 2016, TWN selaku Direktur Utama PT AP mengajukan kembali permohonan persetujuan impor roll sugar sebanyak 157.500 ton. Selanjutnya, atas permohonan tersebut, Menteri Perdagangan saat itu, yaitu tersangka TTL, pada hari dan tanggal yang sama langsung menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal putih. Jadi sama adanya di atas, permohonan dan persetujuan terbit dalam waktu 1 hari. Yang diberikan kepada PT AP sebanyak 157.500 ton dengan persetujuan impor nomor 04.P.69.16.00 2008 tanggal 8 April 2016 tanpa melalui pembahasan Rakortas Kemenko Perekonomian yang menyetujui impor GKM tersebut untuk dipergunakan dalam operasi pasar atau stabilisasi harga gula. Bahwa pemberian persetujuan impor tersebut juga diberikan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian yang seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 6 Permendagri 117 tahun 2015 yang merupakan salah satu syarat pengajuan permohonan persetujuan impor. Selain itu, berdasarkan pasal 4 junto pasal 5 ayat 2 Permendagri 117 tahun 2015 dalam rangka stabilisasi harga gula, impor gula yang seharusnya dilakukan adalah impor gula kristal putih, dan pihak yang diperbolehkan untuk melakukan impor gula kristal putih adalah BUMN yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah. Jadi ini sama modusnya dengan yang lain yang di atas tadi, tetapi ini harus saya jelaskan satu persatu karena ini tersangkanya ada 9, jadi masing-masing melakukan permohonan
melakukan kegiatan importasi gula. Kemudian pada tanggal 28 April 2016, tersangka TWN selaku Direktur Utama PT AP, tersangka WN selaku Presiden Direktur PT AF, tersangka HS selaku Direktur Utama PT SUJ, tersangka IS selaku Direktur Utama PT MSI, tersangka TSEP selaku Direktur PT MT, tersangka HFH selaku Direktur PT BMM, tersangka ES selaku Direktur PT PDSU, dan PT DUS mengajukan permohonan persetujuan impor raw sugar dengan total sebanyak 200.000 ton. Selanjutnya atas permohonan tersebut, Menteri Perdagangan saat itu yaitu tersangka TTI memerintahkan Saudara Karyato Supri selaku PLT Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih kepada 8 perusahaan sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi di atas. Selanjutnya, pada tanggal 7 Juni 2016, tersangka ASB selaku Direktur Utama PT KTM mengajukan permohonan persetujuan impor raw sugar sebanyak 110.000 ton. Selanjutnya atas permohonan tersebut, Menteri Perdagangan pada saat itu yaitu tersangka TTL menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih sejumlah 110.000 ton dengan surat persetujuan impor nomor 04.PI.69.16.0052 tanggal 14 Juni 2016 tanpa melalui pembahasan Rakortas Menteri Perekonomian yang menyetujui impor gula kristal mentah tersebut untuk digunakan dalam operasi pasar atau stabilisasi harga gula, bahwa pemberian persetujuan impor tersebut juga diberikan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian yang seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 6 pasal 6 Permendag nomor 117 tahun 2015 merupakan salah satu syarat pengajuan permohonan persetujuan impor. Selain itu juga berdasarkan ketentuan pasal 4 junto pasal 5 ayat 2 Permendagri 117 tahun 2015 bahwa dalam rangka stabilisasi harga gula impor yang seharusnya dilakukan adalah impor gula kristal putih, dan pihak yang memperoleh yang diperbolehkan untuk melakukan impor gula kristal putih adalah BUMN yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah. Jadi pelanggaran hukumnya sama oleh 9 perusahaan tersebut. Selanjutnya yang terakhir, tanggal 29 Juni 2016, tersangka HFH selaku Direktur Utama PT BMM memerintahkan Alberti J. Tobubu selaku Direktur PT BMM untuk mengajukan permohonan persetujuan impor raw sugar sebanyak 20.000 ton. Selanjutnya atas permohonan tersebut, Menteri Perdagangan saat itu tersangka TTL memerintahkan Saudara Karyato Supri selaku PLT Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih sebanyak 20.000 ton. Pemberian tersebut tanpa melalui pembahasan Rakortas Kemenko Perekonomian sama sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi di atas.
bahwa dengan adanya penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih oleh Menteri Perdagangan saat itu Saudara TTL selaku tersangka kepada para tersangka yang merupakan pihak swasta sebagaimana saya sebutkan 9 orang tersebut di atas, menyebabkan tujuan stabilisasi harga dan pemenuhan stok gula nasional dengan cara operasi pasar pada masyarakat tidak tercapai. Namun justru memberikan keuntungan kepada para pihak swasta dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pasal yang disangkakan kepada para tersangka yaitu pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian terhadap 9 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, 7 orang dilakukan penahanan rutan. Yang pertama adalah tersangka TWN, ditahan untuk 20 hari ke depan, akan dilakukan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Kemudian untuk tersangka WN, sama, ditahan 20 hari ke depan, dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Yang ketiga, tersangka HS dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian yang keempat, tersangka IS ditahan 20 hari ke depan, dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian tersangka TSEP dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kemudian keenam, tersangka HFH ditahan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan yang terakhir ketujuh yaitu atas nama ES ditahan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sedangkan untuk 2 tersangka yang telah dipanggil dengan patut hari ini tidak hadir, yaitu atas nama tersangka HAT dan atas nama ASB, saat ini dilakukan pencarian oleh tim penyidik untuk diketahui, untuk dicari di mana mereka saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan perkembangan penanganan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi impor gula pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Saya akhiri dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas, yang kurang dimengerti. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.